Halo teman-teman semua, alhamdulillah setelah sekian lama, ini berapa bulan, mungkin lebih dari 6 bulan saya nggak bikin vlog ini. Tiba-tiba saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, dari dulu ingin saya undang ke rumah kita. Alhamdulillah baru sempet dia, karena dia ini nggak jauh kehidupan kecilnya dengan saya pribadi. Kalau saya cuma namanya pakai O, kalau ini pakai I. Jadi kalau saya Rano Karno, kalau ini Entis Sutisna. Nah itu bedanya. Tapi kalau saya baca sejarah kecilnya, sama. Keras. Sama susahnya. Kang Sule. Ya. Kang, makasih banyak loh Kang. Sama-sama, saya yang terima kasih. Kang pernah ngebayang nggak masuk di Wikipedia? Enggak, Nggak pernah ya? enggak. Karena nggak pernah nyangka bahwa Anda orang besar kan. Biasa aja sih. Saya baca cerita jadi dulu, kalau saya selalu nyari bahan pasti dari sini. Iya. Cuman di sini ada pengakuan yang aneh bagi saya. Heeh. Sule itu adalah seorang pedagang. Iya. Berkebangsaan Indonesia. Udah gitu di sini ditulis karena kemampuannya membuat lawakan yang biasa saja. Kan kurang ajar ini. Satu dia bilang pedagang, Iya. kedua lawakan biasa saja. Iya. Sule ini pelawak yang luar biasa. Kang, kalau boleh sedikit. Iya. Semua orang udah tahu. Ya, Tahun berapa Kang? Mulai. mulai Akang ngelawak. ini kan dulu mainnya kan mulai di TV ya. Ikut lomba-lomba gitu Ya, kan. lomba audisi. Audisi. Kalau ke nasional tuh 2005, tapi Nah. kalau di seni, berkecimpung di seni itu kayak Babe. Babe kan dari kecil ikut-ikut sama Benar. almarhum Betul. Soekarno M. Nur. Ya. Cuman kan pemain film. Kalau saya Babe pedagang bakso. Tapi ada hubungannya dengan seni. Ini serius, Bapak Serius. pedagang bakso. Bakso, pedagang. Makanya benar ini Wikipedia. Ah. Keluarga saya keluarga pedagang, berniaga. Iya, artinya kan kalau kita ya saya senang kita jujur bahwa Sidul itu memang orang susah, tapi dia sukses karena dia gigih. Dan saya mau semua teman-teman harus gigih seperti Sule, harus gigih seperti Sidul. Kalau kita tolok ukur, Babe itu pedagang bakso, tapi Akang di sini sekolah loh. Sekolah. Bahkan sekolah musik, sekolah seni. Betul. Dari mana biaya dari ukuran tukang bakso? Jadi Babe tuh dulu gini. Jadi saya tuh ke seni itu dari tahun 89 mulai manggung tuh dari tahun 89. Tapi kalau dari kecil tuh udah ya apresiasinya tentang seni semua. Ya. Sekolah waktu itu kalau misalkan teman-teman dikasih uang 150, nah Babe tuh ngasihnya 50. 50 perak. Jadi kalau mau sama dengan teman-teman kamu mikir. Akhirnya saya cari sendiri dari mulai kelas Itu 3 SD. berapa, Kang? Kelas 3 SD. Berapa orang saya keluarga? 4. Wah, saya 6, berarti saya lebih susah dari Akang. Yang 11 awalnya. Lebih susah Babe saya. Awal kumaha ya? Iya, 11, yang 7 nggak ada semua. Oh, kan jadi lebih susah tuh Babe itu waktu itu. Makanya dari situlah ya udah kamu mikirnya sendiri gitu. Jadinya ya sambil sekolah sambil dagang. Oh gitu. SMK-nya apa? SMK-nya Sekolah Menengah Karawitan Indonesia. Memang sengaja ambil karawitan? Iya. Kan enggak. Ya nggak tahu ya Kang. Apa ada masa depan karawitan? Dulu saya berpikir. Iya benar. Sama juga, makanya sebetulnya ayah saya, Babe saya nih, nggak mau anaknya jadi bintang film. Karena tahun 70 film itu mati suri. Nah itulah manusia. Bapak saya tukang bakso, nggak mau anaknya jadi tukang bakso. Tapi jadi seniman boleh? Boleh. Aneh kan? Ayo coba pikirkan bareng-bareng. Tuh. Bapak memang pemain karawitan? Bukan. Nah jadi kumaha? Kenapa Akang bisa pilih karawitan? Nah karena bapak saya itu yang selalu mensupport apa yang diinginkan oleh anaknya. Gitu. Jadinya masukinlah sekolah itu. Jadi nggak berpikir bahwa akan ini sama kayak Babe, kayak Sabeni nih. Sekolah tapi diribut kalau setiap bayar. Babe, dulu Bapak Akang begitu nggak? Artinya setiap bayar, iya sekolah bayar terus, tapi nggak lulus. Nah kalau itu mah, alhamdulillah kebetulan saya udah bisa bantu Babe. Oke. Itu dari manggung-manggung, ngamen. Bro, jadi waktu dagang. SMK sudah Dari SD. Sudah terjun langsung. Iya. Artinya punya penghasilan. Iya. Dari SD. Dan orang tua tahu itu. Nggak tahu. Atau kumaha jadi gimana? Ya nggak tahu Kak. Ya. Jadi Babe tuh ya udahlah. Terserah. Pilihan aja. Bebas gitu. Oh, Aneh. Artinya Babe itu bapaknya Akang ini bukan seorang seniman panggung karawitan. Bukan, tidak ada. tapi penikmat seni. Oh. Penikmat seni. Sinden gitu enggak juga? Kakaknya yang ada.
Lah terus Akang bisa kuat keseniannya dari mana? Kerahnya dari mana? Kakek mungkin. Oke. Kakek. Karena nggak mungkin teman-teman, nggak mungkin darah itu bisa lari kemana-mana. Iya. Pasti sejalur. Tinggal mentoknya itu di mana, itu pilihan. Kayaknya gini nih Bang Dul. Jadi Babeh itu suka dengan seni, dia mencoba untuk ke jalur itu, tapi nggak mampu. Oke. Mungkin ada doa dari Babeh, ya udah. Kalau orang tua dulu kan gitu, ya udah. Kalau gua nggak bisa, anak gua bisa mesti nurunin anak cucu gua. Gitu. Oke. Punten Kang, Bapak masih ada? Bapak udah nggak ada. Tahun berapa Bapak nggak ada? Tahun 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. 2 tahun yang lalu. Tahun sebenarnya Pode? Kang, punten. Ada nggak kebahagiaan? Ya artinya gini, Bapak kan tahu akan sudah sukses. Ya. Bapak sadar itu bahwa akan sukses. Alhamdulillah masih Babahnya masih ada waktu itu. Oke. Berarti ya terlihat lah ya. Tadi kan ya. Akang bilang mengharapkan anaknya. Nangis terus. Ini sebetulnya sama seperti saya, cuman malangnya begini. Di saat saya mendapat Piala Citra, ayah saya udah meninggal. Karena gini ya Kang, saya itu dari kecil, bapak ibu itu tidak mengharapkan kita semua jadi seniman. Oke. Karena tahun 60 itu loh dunia film nggak ada Kang. Mati curi, mati nggak ada. Makanya dulu ada sebutan nih yang bilang seniman Senen. Seniman Senen itu bully, apa ya, ejek, ledekan. Lo cuma latihan tapi nggak pernah manggung. Itulah tahun itu. Nah karena itu film Indonesia itu mulai bangkit tahun 70, kebetulan zaman Rano Karno kecil, film anak-anak. Itulah yang membangkitkan. Nah artinya makanya saya bilang, begitu saya baca kok Sule agak sejarahnya agak sama gitu kan. Panjang prosesnya. Saya punten Akang jualan kue, jualan bakso. Saya juga kecil dia masuk kampung jualan kue. Iya. Tapi orang tua nggak tahu. Iya. Karena apa? Aduh Kang, saya dulu tinggal di Kemayoran. Ya mungkin Akang pernah dengar Planet Senen, prostitusi, pelacuran. Di situ saya gede. Jadi keras, mungkin lebih keras dari kehidupan Akang daripada apa yang saya alami. Nah, artinya begini, yang ingin saya lihat di tengah Akang bilang orang tua tidak mampu, tapi kok bisa membiayai sekolah. Itu nggak banyak. Kemudian pilihannya kepada masa depan yang tidak pasti. Tidak pasti. Karawitan. Nggak punya saya nggak punya bayangan karawitan itu bagaimana untuk depannya kan gitu kan. Nah, itu kan pilihan yang cuman udah gitu Akang masuk ke sekolah tinggi. Masuk ambil karawitan juga. Karawitan juga. ISBI waktu itu masih STSI. Yang di Bandung. Yang di Bandung, Buah Batu. Ya saya tahu Akang nih jago main gendang kan. Ya. Karawitan itu kan bukan hanya gendang kan? Enggak, ada gamelan, kecapi, suling. Hampir semua bisa. Sinden, ya alhamdulillah. Wow. Yang saya tahu, yang kita tahu mungkin Sule ini jago main gendang. Nah artinya ini ada yang menarik. Satu, di Wikipedia dibilang dia adalah pedagang. Kedua, katanya bahan lawakan biasa saja. Ini saya bilang ini nggak salah Wikipedia. Tapi Wikipedia ini sangat lengkap. Sehingga Sule ini mendapat predikat. Saya agak kaget baca ini Kang. Sule itu katanya singkatan ada masalah leho-leho. Iya, ingus. Bener itu. Susut leho, iya, Babe. Jadi kalau Babe yang namain itu atau Akang yang namain? Siapa yang namain Sule? Babe sebetulnya dasar si Sule gitu. Jadi di kampung itu kalau misalnya ada yang ingutan namanya Sule, banyak sebetulnya yang namanya Sule. Si Engkus panggil Sule. Iya, karena nggak tahu. Jadi istilahnya ingus beletetan kemana-mana gitu kan? Zaman dulu tuh kan ingus tuh kayak rampak sekar kan banyak banget. Bukan gitu. pakai begitu baca. Ini nggak salah nih singkatan. Kalau ya ada lah. Ya misalnya kayak saya saya dulu kan kalau kecil ya agak banyak koreng. Makanya dibilang sebuduk gitu kan. Nah, ini dibilang Sule kok ada leho-leho. Iya. Jadi istilahnya apa? Susut leho. Susut itu ngelap bahasa Sunda. Tapi itu memang dari Bapak. Si Sule gitu. Yang akhirnya setelah tahun 94 kan itu lagi rame-ramenya kayak Patrio, Bagito. Pas dilihat baca di koran, waktu itu koran belum ada kayak begini. Nama Miing aslinya bukan. Ya. Nama Parto juga bukan. Nah, akhirnya punya inisiatif lah itu 94 di SMKI. Udahlah Sule. Nah, saya tuh mempopulerkan nama Sule itu di Mading. Oke, berhubung hujan di luar terpaksa kan kita pindah ke dalam. Yang pasti ini cerita masalah Sule ini menarik buat saya nih. Ini menjadi apa ya? Idiom Mbak gini. Babe Benyamin tuh pernah ngomong tukang insinyur itu nggak ada di skenario. Betul. Nah ternyata Sule ini bukan nama. Bukan. Sule ini istilah apa Susut tadi? leho. Apa? Susut leho. Itu sebagai apa sih? Ledekan kah? Iya.
Si Sule ledekan itu. Oke. Jadi kalau udah si Sule tuh udah jelek udah, karena ya berarti tuh anak punya ingus gitu. Kang, tapi di sini nih ada nama lain nih. Ya, satu Entis. Jarang dipakai. Jarang. Sebetulnya nama KTP itu Sutisna. Oh gitu. Iya. Nama KTP. Iya. Entis Sutisna itu nama lahir. Entis itu panggilan tetangga. Oh, oke. Titis itu panggilan kesayangan emak. Titis gitu kan, ada istilah kalau orang Sunda mah titis tulis bagja diri gitu. Nama asli mah Sutisna. Makanya saya juga aneh, kenapa saya lahir November terus namanya Sutisna? Kenapa nggak Noval gitu? Kan orang dulu mah begitu. Bapak saya aja orang Sunda, tapi namanya Dodo Mulyana, nggak Dodo Mulyono. Aneh, keluarga saya itu keluarga aneh kayaknya. Kan dulu tinggal di Bandung? Cimahi. Oh, Bituin Cimahi. Oh, di Cimahi. Iya. Pak Itok Tohya dulu almarhum. Oke. Artinya gede Cimahi. Gede di Cimahi, tapi saya tuh karena Babe itu kan keras, gitu kan. Kalau melakukan sebuah kesalahan ya udah penyiksaan terjadi. Yang akhirnya saya kebanyakan di Bandung. Keras tuh dalam kaitan disiplin kan? Atau keras? Tegas, terlalu tegas, tapi main gebuk gitu. Tapi bukan TNI kan? Bukan. Ya tukang bakso. Tapi cita-citanya pengen jadi TNI. Gitu. Mungkin dia itu. Dendam. Iya. Karena kan kakaknya angkatan udara. Oke. Nah, terus ada yang angkatan darat juga. Nah, bapak waktu itu nggak masuk karena pendek. Oh, termasuk pendek. Iya. Oh, kalau jadi dulu waktu itu si Miing laporan. Dulu dia cita-cita jadi militer, cuman karena pendek. Iya, pendek. Nggak bisa masuk. Makanya dia sekarang bangga anaknya bisa jadi militer, jadi TNI. Waduh, saya bilang gila juga loh. Kang, punten nih. Kan STSI ya, Sekolah Tinggi Seni. Selesai? Enggak. Sampai berapa? Saya tinggal ujian akhir, 2 ujian proposal sama ujian pembawaan. Enggak selesai karena keasikan jadi artis sukses atau? Enggak, tahun itu kan 97. Karena belum itu, belum. Lawakan di TV udah dong. Oh, di TV udah, tapi saya belum hijrah ke Jakarta. Hijrah ke Jakarta tuh 2005. Oh. Jadi panjang perjalanannya, 97, 98 waktu zaman Krismon waktu itu. Ya. Oh, karena saya nggak buat sekolah, karena kan udah keluar SMA udah nikah. Oke. Udah nikah, terus saya harus membiayai keluarga, terus saya juga harus bayar sekolah sendiri, kan malu kalau minta sama orang tua. Nah akhirnya dari situ keasikan manggung dan nyari duit. Oke. Akhirnya nggak selesai. Di mata saya Akang ini adalah seorang artis yang sukses. Nyangka nggak pernah sukses atau pernah mencapai ini. Ini belum pada titik poin yang tertinggi. Ya. Apalagi dengan media, ya Betul. istilahnya elektronik. Itu membuat siapapun yang punya imajinasi kreatif dia bisa melejit tinggi. Pernah nyangka nggak? Kalau melihat dari sisi keinginan ya, maksudnya karena udah nggak ada lagi tempat saya untuk menuju masa depan, yang akhirnya saya yakinkan bahwa saya bisa. Oke. Artinya kalau orang mimpi nggak bermimpi. Oke. Karena gini, Akang ini kan bawa generasi. Iya. Saya lihat ada satu talent yang bagus sekali. Tapi memang dunianya berbeda, yaitu si anak Iki, ya kan? Itu kan generasi yang akan menyulitkan. Dia apakah, ya saya baca, Akang ini kan nyanyi bisa segala macam. Ya. Pernah terlibat dalam penciptaan lagu-lagu dia atau memang pure Iki yang ngarang? Pure Iki. Nggak pernah ngasih tahu tentang irama? Kalau ngasih tahu tentang irama, karena kalau kata Babe mah kalau talkin itu ya udah kita perlihatkan. Oh, gitu. Jadi dibawa ke tempat musik, dibawa ke tempat apa, manggung, ngamen dan yang lain-lain, Iki dibawa. Sampai saya masuk di dunia hiburan, entertain di nasional juga Iki saya bawa gitu. Ya udah kesananya terserah. Kalau dia udah ada rasa mencintai tentang seni itu ya udah lanjut. Iki dilawak dulu. 3 tahun. Oh, Iki ikut lawak? Lo iya. Dia bisa ngelawak? Bisa. Maaf, mukanya lebih cakep dari ente loh. Iya. Itu. Oh iya? Nah, kenapa jadi penyanyi? Nggak cocok, lu kegantengan, bro. Iya, aku gimana? Akhirnya 2 tahun saya berhentiin tuh. Ini artinya memang dalam pengarahan waktu itu? Iya. Akan mendesain itu? Iya. Saya 2 tahun berhentiin, dia gelisah kan.
Gue udah masuk di sini nih, sekolah di rumah, terus gue nggak ada kegiatan apa. Ya udah lepasin aja dulu, namanya Rizky Sule sebelum Rizky Febian. Itu. Dia masuk di Saung Sule, terus nge-host bareng, nyanyi bareng dan yang lain-lain. Lepasin aja udah nama itu, gimana caranya. Akhirnya dia mikir sendiri. Bikinlah lagu itu yang Kesempurnaan Cinta itu. Gitu. Dia marah. Itu pure ciptaan dia. Tidak ada unsur Sule di situ. Nggak ada. Karena kan berantem kita. Bukan, soalnya ya jujur ya. Aku suka lagu itu. Iramanya agak berbeda. Enggak, saya bilang. Saya nggak tahu dia apakah dia pemusik. Kalau ciptain lagu siapa bisa. Tapi dia punya irama itu berbeda. Ini nggak mungkin nih tanpa ada maestro. Makanya aku lihat maestro sini bapaknya. Ini Iki itu menciptakan lagu kebanyakan penggabungan do re mi fa sol la si do sama Daminati Lada. Karena Iki dari kecil emaknya kan sinden. Dia dari lahir sampai ini udah nyanyi apa gitu. Itu kan kalau urusan berbicara masalah nada gitu ya, masalah nada kayak lagu menari itu kan sebagian kalau itu Laras Tipanelu kalau orang sinden lah itu ya. Itu makanya saya bilang dia punya perbedaan dari penyanyi yang lain gitu kan. Yang lain oke lah, misalnya kayak misal almarhum siapa Glenn segala macam. Tapi maaf, saya bukan beda Iki gitu. Makanya saya bilang ini nggak mungkin tanpa ada bukan tanpa ada arahan itu nggak mungkin karena dia punya cekoknya beda. Mungkin mungkin dibilang kayak Ran juga tidak. Tapi musiknya dinamis gitu lah. Dia tuh umur 4 tahun dia juara 1 nyanyi lagu Sunda dewasa. Umur 4 tahun. Jadi artinya nyanyi dan rekaman kah atau apa? Enggak, lomba. Lomba dia tuh udah jadi juara. Jadi memang dari kecil ente udah libatin. Iya. Karena dia udah ikut kemana-mana. Ini kan menarik nih Kang. Punten. Akang kecil ya boleh dibilang ada larangan lah dari bapak. Ya walaupun bapak nggak pernah ngarahin kemana, tapi pilihan kan jadi seniman. Kalau sekarang malah ente mengarahkan anak menjadi itu jarang loh. Ya menurut saya ada lah, tapi jarang. Tapi ya ternyata makanya saya kaget. Kalau Akang bilang Iki juga pelawak, saya kaget. Saya nggak pernah, maaf saya nggak pernah ngeliat. Ini belum tahu, cuman di sini nih kasih tahu. Iki tuh ngelawak dulu. Jadi dia kalau nyanyi dia tuh stand up dulu. Stand up, dat 15 menit nyanyi. Gitu. Oh dia punya kemampuan stand up. Iya. Tapi memang kecakepan. Iya. Cakep banget. Makanya gue bilang nggak, artinya satu aku lihat itu bakat yang luar biasa yang Gen sih kuat ya, gen emaknya sinden ya kan, ya bapaknya sekolah seni. Jadi pertama itu gen kuat. Untuk mengarahkan artinya ya udah mau gimana lagi, orang udah suka sama dia udah kita dorong gitu. Ya akhirnya udah untuk pengarahan yang lain enggak. Ini 1 tahun kita berantem karena Iki marah. Kenapa aku nggak syuting? Aku di rumah ngapain itu? Dan dia nggak berani ngomongnya sama mamanya waktu itu almarhum. Saya antepin tuh 2 tahun, udah dia marah udah. Setiap pulang saya dengerin lagu akhirnya terngiang, lagu siapa ini? Nah, bikinlah surprise waktu itu, bikin musiknya, seneng dia. Oh jadi itu bukan artinya dalam tanda kutip bukan ciptaan dia? Dia yang bikin. Lagunya yang tadi kan Akang dia itu nyanyi. Oh itu dia nyanyi setiap pulang kan dia di rumah terus sama si Yujeng tuh. Oh selama setahun itu. Iya nyanyi terus itu, ini lagu siapa itu, karena kan kita lagi marahan, Iki lagi berdua nyanyi ya naik ke atas udah gitu, karena dia nggak mau nanya udah bete gitu loh. Yang nyuruh bikin siapa, dia sendiri atau Akang? Aku yang bikin, karena kan udah cukup nih 2 tahun nih. Enggak maksud untuk bikin lagu itu. Enggak, dia. Karena dia punya tantangan harus ngelepasin nama Rizky. Sule ini harus dilepasin gimana caranya? Itu nggak kuat ngelawan Sule gitu loh, ibaratnya sombongnya itu gitu loh. Oke. Kalau itu udah keluar nama Sulenya, ya udah kamu bisa berdiri sendiri gitu. Dan sekarang udah keluar namanya itu. Udah Rizky Febian sekarang. Ya artinya nggak Febian, nama kan bisa sekedar nama. Tapi tetap dia nggak pernah menganggap Anda sebagai gurunya. Dan ya nggak dianggap. Kang, punten berapa orang sih anak-anak? 4 ya? 4. Iki yang perempuan? Putri, yang perempuan 1 kan? Putri 1. Putri nggak turunin nyanyi?
Putri nyanyi juga. Oh nyanyi juga? Nyanyi juga. Oke. Karena lingkungannya udah gitulah kan rame di rumah nyanyi, denger musik denger musik. Yang dua enggak? Nyanyi. Nyanyi juga. Iya. Tapi yang satu nih lawak, mungkin kelawak yang satu. Yang paling kecil. Itu paling konyol. Kita cuma lihat adegan yang berenang melulu sih. Gue bilang kalau beli rumah di puncak berenang. Yang mana ininya gue bilang. Gitu beli rumah gaya Bali di puncak adegannya berenang. Tapi hebat. Kang, yakin bisa bertahan lama? Harus yakin. Karena kita udah nggak ada apalagi yang harus kita perbuat gitu. Ya untungnya zaman kesini semakin berkembang ya. Artinya ya kita bisa mengembangkan di tempat yang lain. TV masih jalan, tapi ya itu. Bukan tiba-tiba isu belakangan Sule udah nggak laku di TV. Gue bilang Sule nggak laku di TV, Sule nggak perlu TV, gue bilang TV perlu Sule gitu kan terbalik gitu lah. Nah makanya artinya aku lihat ya aku ngamatin dengan Sule, Andre. Ya mungkin Atta, Baim, kemudian siapa Raffi segala macam ini the next star semua ini. Tinggal bagaimana supaya ini bisa bertahan lama. Ini kan kompetisinya ketat ini kan. Betul banget. Apalagi sekarang maaf dalam tanda kutip orang punya kekayaan sekian pajaknya 35% Kang. Betul. Ini kan artinya harus di-maintain kan. Betul. Artinya gini Kang, punten. Ya tentu saya lebih awal dari Akang. Saya umur dari 60, saya mulai dari tahun 70 saya mulai. Tentu setiap generasi akan lahir apa generasi-generasi yang sukses gitu kan. Nah, saya berharap ya tapi mudah-mudahan Akang ya saya lihat Iki bisa. Dia bisa. Ya, tapi tinggal keberanian Akang sendiri ngelepas. Tapi aku nggak tahu, aku ikutin loh. Iki udah tidak tinggal serumah, berarti udah punya kemampuan. Saya tidak lihat finansialnya, tapi berarti dia bisa memanage kan. Dia harus tahu gimana. Nggak gampang. Dia udah punya pegawai sendiri, dia udah punya perusahaan musik sendiri. Oh dia lebih itunya ke musik? Iya, ke musik. Udah karena udah di situ udah itulah. Orang sukanya lihat kamu bernyanyi, ya udah kamu bikin sebuah lagu aja. Kan sama ini, ya setiap ini pasti ada fase ya. Kayak stand up comedy sempat naik. Sekarang kalau saya lihat agak turun Kang. Apa yang akan ngelihat dari itu? Dulu kan kompetisi apa station tidak perlu lagi. Akhirnya kan cuma jadi program saja kan. Tapi tidak menjadi apa ya? Betul. Kelahiran. Apa yang terjadi? Kayak saya lihat belakangan stand up comedy agak menurun nih. Karena komedi itu ya dari zaman dulu kan, kalau stand up itu dari dulu juga udah ada. Dulu tuh namanya komedi perorangan. Ya kan kayak Rudi Jamil, Om Indro, Warkop dan yang lain-lain. Komedi itu berputar. Zamannya slapstick, OPJ melejit, slapstick tuh OPJ. Yang dianggap kampungan apa, tapi bisa menghibur masyarakat. Akhirnya timbul stand up. Sekarang udah mulai lagi orang kangen dengan slapstick. Dan slapstick tuh nggak akan mati. Yang duduk jatuh Pak. Loh iya. Sidul nggak ada itu. Iya betul. Ya kan tiba-tiba Karyo masuk ember, jatuh. Itu nggak hilang. Komedi kampung ya. Iya. Benar. Ya kalau komedi warkop kan ya audiensnya kan spesifik kan. Dia harus pencernaannya harus luar biasa. Jadi menurut Akang masa depan komedi mungkin ya. Ya kalau saya yakin komedi akan terus stabil. Akan terus stabil, saya yakin itu. Apapun itu medianya di mana. Kalau kita mencintai sebuah profesi ya kita harus mencari terus, belajar terus belajar. sampai saat ini juga saya setiap malam apresiasi apa. Sekarang ada apa namanya, kita bisa sendiri dengan boneka, terus kan kita bisa mainin wayang. Banyak hal yang harus kita lakukan, tapi mungkin strategi. Iya, makanya kalau Akang kan ya saya anggap luar biasa ya. Akang bisa semua, bisa suling, bisa gendang, bisa gamelan. Berkah. Artinya ini bisa membuat konten sendiri kan. Yang lain kan enggak, siul aja kepales kan, artinya kan gitu kan. Nah, itu artinya ya dengan teknologi ini bisa lebih melejit lagi gitu loh. Iya. Oke, jadi Kang, saya terima kasih dikunjungi nih. Saya juga terima kasih. Mudah-mudahan salam buat Nyonya, salam buat Iki, anak-anak. Mudah-mudahan bisa lebih makin sukses. Apa yang akan mau sampaikan nih sama keluarga Sidul? Ini keluarga Sidul nih Kang. Gimana? Kadang-kadang banyak orang tua yang ragu anaknya jadi apa ya? Mungkin artis. Mungkin. Sekarang bener loh Kang. Kalau kita mau jadi apa? Dia nggak mau jadi dokter. Mau jadi YouTuber. Wah, serius. Iya.
Kalau kita bikin riset kecil, kamu gede mau jadi apa? Ah, saya mau jadi YouTuber. Enggak ada dia ngomong mau arsitek, mau tukang insinyur, enggak ada. Dia mau jadi YouTuber. Bahaya loh. Tolong nasihatin, apa itu YouTuber? Kang Malah, Kang. Saya juga bukan YouTuber, artinya saya mengikuti zaman. Kalau orang Sunda bilang mah ngindung ka waktu mi bapak ka zaman. Ya artinya kalau perkembangan zaman itu berkembang ya kita harus mengikuti. Orang-orang mau jadi YouTube, mau jadi apa, mau di aplikasi apa, yang terpenting itu adalah lawan kemalasannya. Karena yang paling sulit itu adalah malas. Banyak apapun, saya bisa dapat duit dari salah satu aplikasi. Sekarang aplikasi banyak, saya bisa beberapa aplikasi saya bisa dapat duit dari situ. Belum YouTube dan yang lain-lain. Jadi apapun kalau kita mampu dan kita mau, yang terpenting itu mau, kita tidak bakalan sulit untuk mencari uang. Karena saya tuh gerah sama yang DM selalu cuma minta duit, DM minta bantuan dan yang lain-lain. Belum banyak oknum-oknum yang lain. Banyak pekerjaan tidak perlu. Karena kalau dulu kan kerja arsitek, jadi dokter, jadi insinyur, jadi apa. Orang sekarang dokter aja bisa tambahannya dari YouTube kok. Gitu loh. Lebih gede. Iya, tapi YouTuber belum tentu bisa dapat penghasilan dari dokter. Itu. Sekarang mah zaman yang penting melawan artinya malas. Secara garis besar kan teknologi kita harus paham ya. Harus paham. Dan kita harus kuasain itu ya. Betul. Kalau tidak kita hanya jadi tukang bakso saja. Iya betul. Karena maaf Bang Dol, ada istilah malu bertanya sesat di jalan itu. Jadi kita jangan malu untuk bertanya. Saya sama siapapun dari YouTube, dari apapun, dari aplikasi ini gimana ini caranya? Ini dapat duit ya? Iya dapat duit. Gimana caranya? Ya nggak malu kita tanya. Oh ini nih sampai bisa masukin nomor rekening ya udah. Sampai sekarang berlanjut. Jadi ya itulah jangan malu untuk bertanya, terus cari, terus gali. Tenang, nggak usah takut. Jadi Kang Sule ini penghasilan sebulan barangkali 10 M. Amin. Itu terlihat dari rumahnya di puncaknya baru beli. Harganya 10 M. Nah, jadi teman-teman, anak-anakku sekalian, kalau memang ingin menjadi sukses, satu, jangan malas. Jangan malas. Harus kreatif. Ya, kreatif tuh macam-macam. Bukan hanya menjadi penyanyi, bukan hanya jadi ini. Banyak macam. Dan ada YouTuber anak kecil. Ada. Di dunia ini ada yang penghasilannya. Ada anak kecil. Wah, bingung saya gimana caranya. Itu kan sekarang ada YouTube Kids kan. Jadi khusus untuk anak-anak. Ya itu udah kalau di Amerika mah udah jadi pekerjaan. Oke. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan bulan depan kita bisa ketemu dengan tamu yang lain. Hari ini kita ketemu Kang Sutisna, Entis Sutisna atau Kang Sule. Sekali lagi Kang. Siap. Makasih banyak. Sama-sama. Salam semua buat keluarga. Oke, sampai ketemu lagi. Bye.